Salam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada, dan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara Imun Jiwa Live malam hari ini. Kiranya semua dalam berkat dan perlindungan pemeliharaan Tuhan. Puji nama Tuhan, setelah minggu kemarin, Kamis yang lalu, tidak bisa siaran langsung karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan secara khusus untuk Ibu Gembala yang sedang sakit, kecelakaan. Saat ini dalam kondisi pemulihan, rawat jalan, kiranya Tuhan terus menolong supaya di lain waktu bisa bersama-sama dengan kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, saya beri waktu kesempatan 1-2 menit untuk kita bersyukur, berterima kasih apa saja yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan buat dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kami sampai hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan, berkat yang Tuhan sudah nyatakan atas hidup kami. Terima kasih juga Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami, pujian penyembahan malam hari ini, Imun Jiwa Live ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati, biarlah melalui acara ini iman percaya kami dikuatkan, dan banyak saudara-saudara kami juga dikuatkan yang belum percaya boleh mengenal Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh diselamatkan seperti kami Tuhan sudah selamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami puja, layak kami tinggikan dalam hidup kami, dalam segala situasi, kondisi, keadaan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat pujian ini sambil mengucap syukur dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak kita sembah, kita agungkan Dia dalam kehidupan kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri
Biarlah pujian ini menjadi pengakuan iman kita bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dia Juru Selamat, Pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang mau percaya dan mengakui menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Puji nama Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita. Dia menaungi, melingkupi hidup kita dalam segala situasi keadaan. Di saat badai pun, saat kesulitan pun, Tuhan senantiasa melingkupi dan menyertai kita. Kita angkat pujian ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Melalui pujian ini kita diingatkan bahwa bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan, kita menikmati, merasakan ketenangan. Walau di luar sana keadaan bergelora tidak menentu, tapi bersama dengan Tuhan, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya akan mendapati dan menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hati kita harus selalu percaya kepada Tuhan, berpaut sungguh kepada Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari dalam setiap langkah hidup kita, pribadi maupun keluarga. Makasih Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
selalu ku percaya, selalu ku percaya. Keberadaan kami hari ini Tuhan, sampai hari ini menolong kami, membuat kami tetap percaya bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami, memelihara, menyertai, menolong, dan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur kami. Terima kasih kami melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Berkatilah setiap kami. Berilah kami hati dan telinga seorang murid, sehingga pada saat firman-Mu ditaburkan, kami diberkati. Kami boleh percaya penuh dan kami siap untuk diubahkan melalui firman Tuhan. Kami dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, dengan sukacita menerima firman-Mu. Hamba-Mu pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Berkatilah Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja melalui acara ini, melalui firman ini, memberkati dan menjamah setiap kami, hati kami, pikiran perasaan kami, tubuh jiwa roh kami yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pembacaan firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa kita akan membaca Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keluaran, kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, kata bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, segala situasi, kondisi, keadaan apapun yang kita alami pasti seizin Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, segala situasi, kondisi, keadaan, pergumulan, berkat, semua itu sepengetahuan Tuhan. Dan artinya bahwa Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik berkat, baik pergumulan, susah, senang, sukacita, duka cita, itu semua dalam
kendali Tuhan. Dan itu semua ada dampaknya. Senang itu ada dampaknya, dapat berkat itu ada dampaknya bagi setiap orang percaya. Bisa saja dia semakin bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih melalui berkat yang Tuhan percayakan, berikan itu. Tetapi juga bisa membuat orang itu lupa dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Berkat bisa mendekatkan orang kepada Tuhan, bisa menjauhkan seseorang dari Tuhan. Demikian juga dengan pergumulan, masalah, situasi yang sulit sekalipun, itu juga bisa membuat seseorang dekat Tuhan, membuat orang juga semakin jauh daripada Tuhan. Nah, saya memberi judul renungan kita malam hari ini di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 adalah dampak masalah atau pergumulan bagi orang percaya. Akibatnya apa? Dampaknya apa? Dari sebuah masalah ataupun pergumulan yang Tuhan izinkan dialami oleh setiap orang percaya itu terhadap orang percaya tersebut. Atau respon orang percaya bagaimana terhadap masalah itu. Ada dampaknya. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya secara pribadi dan keluarga, kami pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Ibu Purwanti yang ada di Tulungagung, tepatnya di Kalidawir. Ini adalah istri dari teman saya yang kemarin sekitar 2 minggu lalu dipanggil Tuhan. Nah, ini teman saya Pak Gideon Gunawan, ini teman kerja dulu, teman ya pelayanan juga sama-sama. Kami sekeluarga, saya sekeluarga dan kami sekeluarga turut berduka cita untuk Ibu Purwanti, Casey dan juga Yosua, kedua anaknya. Semoga tidak salah namanya ya, dan kedua anaknya dan juga keluarga besar. Serta Ibu Gembala Primastuti yang ada di Kalidawir. Kami sebagai hamba Tuhan juga mengucapkan turut berduka cita. Yang kedua, ya berduka cita untuk dipanggilnya Pak Gideon Gunawan. Yang kedua, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan turut berduka cita juga kepada tante saya, ya Bule Titik, ya, Ibu Gembala TPDI yang ada di Trenggalek, ya, di Bendong Galek, yang bersamaan, ya harinya juga dipanggil oleh Tuhan. Dan turut berduka cita kepada Ananda Beni, Ananda Nike, dan anak mantu Ananda Indra dan kedua cucunya. Saya dan kami turut berduka cita dan juga jemaat di tempat ini turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus sumber duka cita, ya, penghiburan dari Roh Kudus itu senantiasa ada dalam kehidupan keluarga Ibu Purwanti dan keluarga anak-anak Beni dan Nike, ya, yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, dan juga jemaat yang ada di GPD Bendong Galek. Kami mengucapkan turut berduka cita. Baik, puji nama Tuhan. Nah, seperti kesaksian saya doa ini tadi, bahwa kejadian, kesulitan, pergumulan, masalah apapun yang terjadi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu pasti membawa dampak. Nah, sesuai dengan firman yang kita baca tadi, kesaksian ataupun cerita dari bangsa Israel ini ada dampak, ya, dampak terhadap bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel mengalami kesulitan, masalah. Apa masalahnya? Di ayat 22 saya bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari berjalan di padang gurun tidak dapat air. Air ini adalah kebutuhan yang mendasar. Sekian puluh persen, dari 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Kalau sampai tidak minum, bahkan di padang gurun sampai 3 hari, ini bisa mati lemas, dehidrasi, dan akhirnya mati. Itu masalah yang dihadapi bangsa Israel. Kemudian ayat 23 juga, sampailah mereka ke Mara. Setelah 3 hari berjalan tidak dapat air, kemudian sampai ke Mara,
tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamanya orang tempat itu Mara. Sudah 3 hari berjalan di padang gurun tidak dapat air, kehausan, lemas. Kemudian sampai di satu tempat pun ada air tapi tidak bisa diminum. Ini kesulitan yang dialami, masalah pergumulan yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Ya, saya hampir 1 minggu, yang 4-5 hari itu menunggu istri sakit, ibu gembala di rumah sakit karena kecelakaan itu, yang operasi kaki patah itu. Wah, saya melihat di sekitar kanan kiri juga banyak yang sakit. Nah, orang yang sedang sakit itu kadang emosinya tidak terkontrol. Itu di sebelah saya itu, di sebelah kamar istri itu ada yang patah juga, nenek-nenek. Wah, jadi mengeluh sakit begini, tidak enak badannya, pokoknya emosi aja, bawaannya emosi. Karena ada masalah dalam dirinya, semua tidak enak. Apa yang dibilang anak-anaknya tidak pas, dikasih apa, ditawarin apa, tidak pas. Bangsa Israel mungkin hampir sama seperti ini, lagi menghadapi masalah. Tuhan izinkan menghadapi pergumulan, persoalan, tidak ada air, ketemu tempat ada airnya tapi tidak bisa diminum. Wah, ini stres, stres tingkat tinggi, biasa dibilang stres tingkat dewa. Nah, dampak dari kesulitan ini apa bagi orang Israel, umat pilihan Allah ini? Dan mungkin juga bagi kita sebagai orang percaya, masalah pergumulan kita, misalkan kita mengalami seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, bangsa Israel waktu itu, dampak yang terjadi, imbasnya kepada bangsa Israel pada saat dia mengalami pergumulan tidak dapat air itu, yaitu bersungut-sungut. Di ayat 24 itu perhatikan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Protes dengan Musa, komplain dengan Musa, tidak setuju dengan Musa disertai dengan sikap mungkin dan hati dan tindakan yang arogan, jengkel, benci. Ada yang bilang, ngapain kamu ajak kami ke sini? Enak aja di Mesir, bisa makan minum enak di sana. Ngapain kamu ngajak kami keluar dari Mesir? Protes-protes itu. Nah, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, sungut-sungut itu artinya mencomel, menggerutu, protes, tidak setuju. Nah, ini adalah salah satu juga ciri orang Kristen yang anak-anak. Minta sesuatu, belum dijawab oleh Tuhan, belum dikasih oleh Tuhan, ngambek, marah, sungut-sungut. Sungut-sungut itu bisa berarti tidak menolak, jalan tetapi tidak sesungguh-sungguh hati, itu maksudnya. Tidak sepenuh hati. Disuruh jalan, tapi tidak sepenuh hati. Ya sama dengan juga menolak. Jalan sebenarnya, menggerutu seperti itu. Bangsa Israel menggerutu kepada Tuhan. Protes, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan tidak kasih air? Protes kepada pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, si Musa itu. Dampak yang pertama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, persoalan pergumulan kalau kita tidak meresponi dengan benar, tidak bisa mengendalikan diri kita akan jatuh dalam dosa, bersungut-sungut, mencomel sama Tuhan, ngomel sama Tuhan, menggerutu sama Tuhan. Di sini bangsa Israel kepada Musa menggerutu kepada Pak Gembalanya, kepada pendetanya, karena keinginan dapat air tidak terpenuhi, karena butuh sesuatu dan belum dijawab oleh Tuhan, akhirnya bersungut-sungut. Hati-hati. Dampak masalah pergumulan bagi orang percaya, jika salah merespon itu, yang muncul adalah persungutan, sungut-sungut, menggerutu. Itu yang pertama. Dampak yang kedua bagi bangsa Israel apa? Pasal 14 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar
dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Dan akhirnya laut itu dikembalikan dan Firaun beserta tentaranya mati tenggelam. Yang kedua, dampak masalah pergumulan bagi orang Israel jikalau tidak meresponi dengan benar, dampaknya adalah lupa bersyukur. Masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita bersungut-sungut, yang kedua bisa membawa kita lupa bersyukur. Misalkan Bapak Ibu sekarang menghadapi masalah hari ini, lupa bersyukur bahwa Tuhan pernah tolong hari-hari lalu, bahwa Tuhan pernah memberkati hari-hari lalu, bahwa Tuhan pernah menyertai hari-hari lalu, bahwa Tuhan pernah memberkati Bapak Ibu hari-hari lalu. Masalah hari ini bisa membuat kita lupa bersyukur bahwa kemarin, hari lalu, hari kemarin Tuhan pernah tolong. Seperti bangsa Israel, lupa bahwa Tuhan pernah tolong mereka, meluputkan mereka dari kejaran orang Mesir, bangsa Firaun dan tentara-tentaranya. Lupa bahwa mereka sudah diluputkan oleh Tuhan. Dan menghadapi masalah di depannya bersungut-sungut dan lupa bersyukur. Faktanya, kebenarannya, Tuhan pernah menolong bangsa Israel sebelumnya. Dia berjalan melalui tiang awan, tiang api. Pada saat siang karena panas, Tuhan kirimkan tiang awan supaya tidak kepanasan, supaya tidak keringat, supaya tidak pusing, supaya hausnya tidak berlebihan, supaya tidak mati kepanasan malam hari, supaya tidak terjerumus, supaya tidak celaka, supaya tidak dipagut ular, supaya tidak terantuk batu. Tuhan kirimkan tiang api untuk menuntun mereka berjalan pada malam hari. Mereka lupa pada saat memiliki masa bertemu dengan pergumulan masalah di depannya, mereka lupa bersyukur bahwa Tuhan pernah menolong. Dan Tuhan membawa mereka menyeberangi laut Teberau untuk lepas dari kejaran bangsa Mesir, Firaun dan tentara-tentara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan persoalan, jangan lupa bersyukur. Tetaplah bersyukur bahwa Tuhan pernah menolong saya kemarin, bahwa Tuhan pernah memberkati saya kemarin, bahwa Tuhan sudah pernah menyertai saya kemarin. Tahun lalu, minggu lalu, bulan lalu, 3 jam yang lalu, Tuhan sudah pernah memberkati. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Pergumulan persoalan ada dampaknya jika kita salah meresponi. Sebagai orang percaya, kita bisa lupa bersyukur kepada Tuhan, tidak mengingat lagi kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita terima. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dampak pergumulan yang pertama, jika kita salah meresponi persoalan pergumulan Tuhan izinkan, kita akan bersungut-sungut, jatuh dalam dosa bersungut-sungut. Yang kedua, lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, dampak dari pergumulan bagi setiap orang percaya, pasal 16 ayat 2 mulai, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kemudian di ayat yang ke-7, 8, 9, dan 12 saya akan bacakan. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Ayat 8, pasal 16 ayat 8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu,
yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 12, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama tadi masalah air, sekarang masalah makanan. Air sudah teratasi, masalah menyeberang Laut Tiberau sudah lewat, sudah ditolong. Kemudian bertemu dengan masalah air pahit, dan kemudian Tuhan sudah tolong diubahkan menjadi manis. Sampai maju lagi masih juga bersungut-sungut. Pada saat mengalami kesulitan makan, kelaparan, mereka bersungut-sungut lagi. Selain bersungut-sungut dan lupa bersyukur, pasal 16 ayat 19 sampai 20 itu adalah bahwa mereka tidak percaya firman Tuhan, menolak firman Tuhan. Perhatikan pasal 16 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepadanya. Ini konteksnya pada saat bangsa Israel kelaparan dan Tuhan kirimkan mana. Sudah diatur, ambil secukupnya. Nanti pada saat hari ke-6 ambil dua kali, ya, 2 gomer. Supaya apa? Karena besok hari ke-7 hari Sabat, tidak ada Tuhan menurunkan mana. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka menolak firman Tuhan. Hatinya tumpul, pikirannya tumpul, perasaannya mati, imannya mati. Tidak mempercayai firman Tuhan berarti tidak mempercayai Allah. Berarti juga tidak mempercayai kuasanya. Menjadi orang ateis. Kenapa? Karena dikuasai oleh kekhawatiran. Besok bagaimana kalau tidak makan ini? Harus ambil double ini. Padahal Tuhan bilang besok hari Sabat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungut-sungut, lupa bersyukur, dan menolak firman Tuhan, tidak mempercayai firman Tuhan, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai kuasanya, dan mereka juga tidak mempercayai kata-kata Musa. Itu akibat dari dampak pergumulan bagi orang percaya yang salah meresponi situasi kondisi yang Tuhan izinkan. Mungkin kita pernah mengalami situasi yang seperti ini. Pada saat kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai sungut-sungut kepada Tuhan. Waduh, ikut Tuhan Yesus kok jadi seperti ini, tanda. Lebih baik nggak ikut Yesus lah. Nggak usah jadi orang Kristen lah, lebih enak, nggak pernah kekurangan. Pergumulan kesulitan yang kita alami bisa membuat kita lupa bersyukur, tidak ingat bahwa Tuhan hari-hari lalu, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, beberapa jam yang lalu Tuhan sudah tolong. Karena pergumulan itu kita pandang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan akhirnya kita lupa bersyukur. Hanya komplain pada saat hari ini saja. Lupa bahwa Tuhan sudah menyertai beberapa hari waktu di belakang. Dan pergumulan itu bisa membuat orang percaya menolak firman Tuhan, menolak kuasa Tuhan. Dan bangsa Israel menolak kata-kata dari Musa. Padahal Musa itu dipilih oleh Tuhan. Menolak hamba Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak kuasa Tuhan, menolak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, menguatkan kita, mengingatkan kita. Pada saat Tuhan izinkan sekali di pergumulan kesulitan, janganlah bersungut-sungut, jangan protes, jangan mengumai, jangan menggerutu. Dan yang kedua, tetaplah bersyukur. Dan yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Karena segala situasi kondisi yang ada itu terjadi diizinkan Tuhan, sepengetahuan Tuhan, dan untuk kebaikan kita, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan, hamba berdoa supaya melalui pujian, kesaksian dan firman yang sudah didengar malam hari ini, Roh Kudus bekerja menjamah hati, pikiran, perasaan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Siapapun mereka Tuhan, bekerja menjamah mereka, menguatkan mereka. Dan mungkin saat ini ada yang mengalami pergumulan, masalah, kesulitan, baik dalam pekerjaan mereka, studi mereka, rumah tangga mereka. Tuhan berkatilah. Dan biarlah melalui firman ini mereka dikuatkan untuk tidak bersungut-sungut, terus bersuka cita. Dan yang kedua, untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap mempercayai Tuhan, tetap mempercayai firman Tuhan dan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga secara khusus untuk jemaat Ebenezer dimanapun berada. Mungkin ada yang sakit malam hari ini, Tuhan jamahlah, sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus Bu Gembala dalam pemulihan dari operasi patah kaki, Tuhan sembuhkanlah, makanan, minuman, obat, vitamin yang konsumsi, Tuhan memberkati, beri kekuatan. Dan juga mungkin yang masih dalam mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Dan mungkin dalam pergumulan untuk pasangan hidup, untuk momongan, biarlah Tuhan juga memberkati. Yang baru saja melahirkan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan berdoa juga yang lagi mempersiapkan untuk melahirkan, Tuhan juga beri kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan acara ini. Jikalau mereka juga mengalami kesulitan, pergumulan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menguatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Dan kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah pusat sampai daerah di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Dan meteraikanlah firman-Mu, supaya firman boleh bekerja, memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Dan berdoa sekali lagi untuk keluarga besar Ibu Purwanti dan keluarga besar Bu Titi dan Nike, Beni dan Indra. Biar Tuhan berikan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menutup doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah menikmati pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Kiranya acara ini boleh terus memberkati kita semua, mengingatkan dan menguatkan kita semua. Berjumpa lagi Kamis depan di waktu dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Ebenezer Immanuel. Salam.